Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk periode besok tanggal 3 November hari Kamis ya sampai dengan Jumat tanggal 4 November 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian pertama, nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Jadi satu bagian saya bahas 8 saham, bagian kedua 8 saham yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Pertama-tama saya bahas mengenai saham Antam ya. Kenapa saham Antam ini kita bahas? Karena kalau kita perhatikan dari top gainer atau losernya, kalau berdasarkan value transaksi terbesar untuk hari ini Antam masuk nomor 1 ya seperti itu ya. Apakah kedepannya akan naik? Jadi kita lihat langsung grafiknya ya atau chartnya. Dan kalau kita lihat di sini memang Antam ini sudah saya sebutkan ya, selama dia masih berada di bawahnya 2020 itu sebenarnya masih cenderung resiko ya. Apalagi kalau secara mudahnya ini kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Jadi jangka pendeknya memang dia cenderungan masih cenderungan downtrend ya. Tapi di sini kalau kita lihat Pak Sun tadi kan mulai naik ke atas iya. Tapi kalau mau buy, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di 1840 ya di sini ya. Masih tetap sama. Jadi ketika dia turun banyak 1840, kalau dia berhasil naik ke atas 180 kita barusan buy ya. Itu yang mau buy on weakness di bawah 2020. Tapi untuk amannya memang lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020 ya. Untuk amannya seperti itu. Memang volumenya hari ini lumayan tinggi ya. Kalau kita perhatikan net buy asing juga naik ya seperti itu ya. Volumenya juga naik di atas rata-rata 5 harinya. Apakah akan naik lagi Pak Sunar? Yang belum punya kalau mau buy tunggu aja naik ke atas 1900 itu paling cepat ya. Kalau misalnya Anda mau curi start atau kalau mamanya ya tunggu aja kalau naik ke atas 2020. Jadi strateginya seperti itu. Atau buy-nya bertahap ya. Jadi buy sekarang, kemudian kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Antam. Mudah-mudahan aja lancar. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk e-energi. Nah, e-energi bagaimana Pak Sunar? Kalau kita perhatikan memang transaksi hari ini lumayan tinggi ya. Terus kalau kita melihat pembelian asing juga lumayan tinggi, tapi di sini kita nggak lihat asingnya atau lokal atau nggak sebagainya gitu ya. Saya fokusnya ke trennya yang pertama, yang kedua support resistennya. Ini support resistennya sudah saya gambarkan. Memang saya sebutkan sebelumnya area buy on weakness di 296 ya, kurang lebih di area MA20-nya. Jadi kadang-kadang untuk saham yang uptrendnya kuat banget, ketika dia koreksi di MA20-nya dalam arti memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian ketika dia sudah berhasil rebound lagi mantul ke atas selama MA20-nya masih mengarah ke atas atau cenderung datar ya. Seperti ini ya. Ini kan dia naik MA20-nya naik ya, kemudian harganya sudah naik di atasnya. Nah, suatu saat dia akan menguji MA20-nya ini. Nah, ketika dia dipotong dari atas ke bawah, kita tunggunya kalau sudah berhasil memotong dari bawah ke atas ya. Seperti ini yang dipotong ke atas ya. Nah, disitulah kesempatan kita untuk buy ya. Itu salah satu strategi buy on weakness menggunakan MA20. Jadi mudah banget ya seperti itu ya. Nggak perlu indikator yang aneh-aneh ya seperti itu ya. Jadi nggak perlu kayak langganan tools yang aneh-aneh ada gambar merah kuning atau jingga hijau dan sebagainya. Ya saya pakai yang simpel aja. Trennya sejauh ini masih cukup menarik. Nah ini kan breakout Pak Sunan. Apakah bakalan koreksi seperti sebelumnya ini? Ya koreksi sih mungkin aja. Kalau kita lihat dari patternnya satu hari breakout tinggi, kemudian dia dalam beberapa hari dia cenderung koreksi ya. Nah kalau kita perhatikan di sini tetap aja fokusnya di 334. Jadi kalau dia turun banyak 334, lebih baik jual dulu sebagian, turun banyak 296, jual dulu semuanya ya. Itu bagian sudah punya. Nah, kalau mau buy on weakness boleh di 296 atau 334. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawahnya, kemudian rebound mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Nah, atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher, naik ke atas 400 kita buy, target price berikutnya di 500. Nah, ada aksi korporasi apa ini Pak Sunar untuk energi? Apakah OWK seperti Bumi atau gimana? Saya nggak baca beritanya untuk energi ya, kenapa naik saya nggak tahu. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Intinya di sini selama dia masih bertahan di atas 296 untuk energi itu masih cukup menarik ya. Karena lebih seperti itu. Sekalian nyinggung Bumi ya. Bumi juga kurang lebih sama ya. Selama dia masih berada di atasnya 120 untuk Bumi itu masih cukup menarik. Ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi di sini saya lebih fokusnya ke energi ya, karena dia hari ini lumayan ya, naiknya tinggi, kemudian volumenya juga naik tinggi ya, pembelian asing juga naik. Tapi di sini buy-nya bertahap aja, jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA ini sudah saya sebutkan
kalau dia mau buy weakness, kita bisa pakai acuan paling bawah sendiri 3770 maksimum ya. Memang sebelumnya saya sebutkan kalau dia turun di bawah 3770 lebih baik jual dulu aja untuk MDKA semuanya. Nah ternyata hari ini rebound Pak Sunar. Berarti yang Pak Sunar katakan salah dong atau sesat, enggak ya? Karena memang saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Saya hanya bisa menentukan support resistennya. Kenapa 3770 ini saya kasih acuannya? Karena kalau kita perhatikan ya, ini mundur ke belakang ya, jauh. Jadi ini acuannya sebenarnya kalau kita perhatikan, sebentar, kliknya terlalu jauh ya. Nah, 3770 ini saya ambilnya dari kurang lebih areanya di sini ya. Ketika dari bawah kemudian dia naik ya, dia cenderung konsolidasi di sini ya. Ini lumayan panjang ya konsolidasinya. Nah, ketika dia turun, tapi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 3770, kemungkinan naiknya lumayan tinggi ya. Atau kalau misalnya mau pakai yang atasnya ya, tunggu aja area buy berikutnya di 4000. Artinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4000, kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4140, tambah lagi target price berikutnya di 4400 dan 4500. Nah, hari ini ada yang tanya di grup saya Telegram Saham Profit ya. Pak Sunar, apakah emiten batubara itu sudah selesai? Ya mungkin uptrendnya maksudnya itu atau ceritanya. Nah menurut saya sih memang cenderungan masih lesu ya. Kita fokusnya ke sahamnya masing-masing aja karena setiap saham batubara itu dia beda-beda ya. Ada yang sudah downtrend, ada yang masih cukup kuat uptrendnya, ada yang masih sideways-nya lama gitu ya. Jadi kalau mau jawab juga bingung ya saham apa gitu ya. Nah ini saya bahas beberapa di sini ya. Memang MDKA ini selama dia masih berada di atas 3770 masih cukup menarik. Ya kadang-kadang kalau bicara mengenai trading seperti itu ya. Oh sudah di cut loss, ya ternyata rebound lagi. Ya memang kunci sukses di saham kan ada 3, sabar, fokus, dan disiplin ya. Kalau kita nggak sabaran, ya nggak fokusan, ya nggak fokus ya bisa gagal ya. Apalagi kalau nggak disiplin. Disiplin itu ada 2 faktor. Disiplin cut loss atau disiplin buyback ya. Jadi kalau kita cuma disiplinnya cut loss tapi nggak berani buyback, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas ya kita akan ketinggalan profit ya seperti itu ya. Jadi nanti ceritanya kita cut loss doang ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup lah ya untuk MDKA. Berikutnya INKP. Jadi INKP ini sudah saya bahas sebelumnya ya beberapa waktu yang lalu. Jadi bukan karena dia sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak. Ini dia akan menguji target resisten 10.000 untuk INKP. Apakah ketinggalan Pak Sunar atau ketinggian kalau by sekarang? Ya memang ini masih testing area resisten 10.000 ya. Jadi strateginya kalau misalnya takut ketinggian atau ketinggalan ya Anda tunggu aja area buy on weakness-nya di 8725 atau di 9275. Buy on weakness itu artinya kalau dia misalnya koreksi ya, kita belinya ketika dia sudah berhasil close di atasnya, atau kalau misalnya belum close kurang lebih 5 sampai 10 menit menjelang closing-nya, kalau dia sudah berhasil naik di atasnya garis 9275, disarankan sebagai kita untuk buy ya. Memang kalau kita perhatikan Pak Sunar ini naik terus kemudian dia gagal lagi loh Pak Sunar, sideways tapi gagal. Ya kita jangan terlalu kaku, kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal. Nah ini masih cukup menarik ya. Jadi kalau mau buy boleh aja, buy-nya bertahap, atau kalau mau tunggu sekalian breakout ke atas 10.000 ada buy. Target price berikutnya di 11.275. Ini sudah pernah saya gambarkan. Di sini ada checkpointnya di tengah-tengahnya sekitar 11 ribuannya. Jadi kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 11.000 tambah lagi sebelum dia menguji 11.275. Jadi untuk INKP ini masih cenderung menarik ya kalau mau buy ya. Jadi secara sekilas ini kalau kita perhatikan dia ada pattern double bottom. Ya, dia sudah mulai berusaha untuk breakout dari neckline-nya lagi ya seperti itu ya. Ya saya cuma ingatkan aja double bottom itu kita jangan salah paham dengan pengertian kata bottom ya. Jadi bukan berarti dia pasti di bawah, enggak selalu di bawah ya seperti itu ya. Dikatakan double bottom karena ini roundingnya ini bottom ini ya, jadi rounding ke bawah gitu ya, bukan berarti dia paling bawah, enggak, bisa aja di tengah-tengah, bisa di atas ya. Ya kalau dia berhasil breakout ini masih mungkin untuk targetnya sekitar 11 ribuan ya seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 100 rupiah atau 500 rupiah lah ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Itu kurang lebih seperti itu untuk INKP. Cukup ya. Oke, kemudian berikutnya untuk EMTK. Kenapa saya bahas? Karena masih cukup menarik ya. Apalagi kalau kita lihat, memang di sini akumulasi asing lumayan ya naik ya. Nah kita nggak fokus ke asingnya, kita fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Mau amannya memang tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1725. Seringkali memang EMTK ini suka membentuk ekor pancing ke atas ya, seperti itu ya. Jadi ini masih di tengah-tengahnya antara supportnya 1605 dan resistennya 1725. Mau buy weakness sudah saya sebutkan, boleh di 1605 paling cepat ya, atau tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1725 kita berusaha buy.
Nah, kenapa kita buy-nya di atas? Karena kalau masih di bawahnya 1725 sebenarnya untuk EMTK ini masih kecenderungan lesu ya. Seperti itu ya. Jadi lebih baik tunggu breakout ke atas, kita barusan buy ya, seperti itu ya. Naik ke atas 1865, kita tambah lagi atau average up, target price-nya 1975 dan 2100. Jadi sama seperti ini ya. Ini sebelumnya saya sudah gambarkan juga ketika dia turun ke bawah. Memang saya strateginya kalau dia sudah berhasil breakout, kita barusan buy. Mungkin ada yang tanya atau yang protes, oh Pak Sunar, ini memang naik ke atas buy, ternyata besoknya koreksi. Ya, bukan berarti analisanya salah, enggak ya, karena kita memang nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kenapa kalau tunggu di sini sebelumnya 1865? Karena kalau kita perhatikan dia kan sebelumnya dari atas ke bawah koreksi kan, dia testing berusaha untuk breakout tapi dia gagal terus di 1865. Jadi ketika dia masih di bawahnya ya kita tunggu aja kalau dia naik ke atas 1865 ya, seperti itu ya. Memang kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, mungkin ada yang sudah beli, Pak Sunar saya belinya di sini loh. Nah, katanya harus tunggu di atas. Ya ketinggalan dong ya, seperti itu ya. Ini bisa sampai 2150 lebih. Ya kalau sudah terjadi sih gampang aja ya, seperti itu ya. Anak saya yang SD kelas 6 aja bisa bilang ya, Pak itu sudah naik gitu ya. Karena sudah terjadi. Ya biasanya kalau sudah naik barusan pamer kemana-mana. Tapi kalau dia masih turun lagi atau makin dalam turunnya, biasanya diem aja ya kalau nyangkut ya, seperti itu ya. Ya karena trennya masih turunnya masih dalam. Jadi kita itu jangan sampai melawan tren ya. Kadang-kadang memang Anda coba-coba buy terus kemudian naik ya, Anda laki aja. Ada orang yang sukses di saham karena dia laki, ada ya, seperti itu ya. Sama di kehidupan ini ya. Ada yang dia bisnis sesuatu yang mungkin temannya bisnisnya sama tapi dia lebih laki, mendapatkan penjualan lebih banyak ya, kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Ya yang penting di sini fokus ke trennya, support dan resistennya, udah itu aja. Oke. Kurang lebih cukup. Akra masih cukup menarik, ini masih bagus uptrendnya. Jadi area buy on weekday sudah saya gambarkan ada 3 di sini, 1300, 1200, atau 1100. Paling dekat 1300 atau 1400 lah di sini ya. Jadi kadang-kadang kita bisa pakai acuan MA20 ya. Ini sudah sering saya sebutkan ya. Ketika dia naik meninggalkan MA20-nya, kemudian dia suatu saat koreksi di bawahnya MA20-nya. Nah, ketika dia sudah berhasil memotong ke atas lagi, di sana sebenarnya kita untuk buy ya, seperti itu ya. Jadi di sini yang belum punya, kalau dia berhasil naik ke atas 1500 kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Menurut saya sih Akra ini masih ada blok sampai ke 2000 ada ya, seperti itu ya. Jadi uptrendnya masih cukup kuat ya. Buy-nya bertahap aja, kalau mau buy on weakness boleh aja ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Akra. Berikutnya untuk SMGR. SMGR sudah saya bahas di analisa saham mingguan juga. Analisa Samarian juga sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi area buy on weakness ini sudah saya sebutkan MA20 ya. Sama tadi saya sudah sebutkan sama ya. Jadi ketika dia memotong ke atas kembali, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, ini sekarang kan posisinya di tengah-tengah antara garis 7.800 dan 8.275. Nah, apakah boleh buy sekarang Pak Sunar? Saran saya tunggu aja buy on weakness di 7.800 atau 7.525 ya. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. High-nya hari ini di 8175 ya. Ya, kalau besok naik ke atas 8175 kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Nah, pas berikutnya 8400, 8575 dan 8925 ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk SMGR. Oke. Satu lagi untuk Tekim. Hari ini naik Pak Sunar. Ini garisnya sudah saya gambarkan 7925. Dia akan menguji level 8100. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 8100, yang belum punya boleh buy high sell higher boleh. Yang sudah punya mau tambah lagi boleh, tambah lagi boleh. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8100, target price berikutnya adalah di 8375, kemudian 8650 dan yang paling atas di sini adalah 9000. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan ini biasanya sih sepengetahuan saya dari feedback teman-teman ya, itu lumayan akurat yang saya gambarkan. Bukan berarti pawang saham enggak ya, karena saya menggunakan acuan dari swing high atau area konsolidasi sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini breakout ke atas 8100 boleh buy. Nah, apakah takut jangan-jangan nanti turun lagi Pak Sunar, seperti ini naik tinggi terus kemudian lama lagi naik turun lagi koreksi lagi? Kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu. Anda beli dimanapun juga, entah itu di atas, di tengah-tengah atau di bawah. Setelah Anda beli ya, saya nggak doakan jelek nggak. 1 detik kemudian langsung turun bisa aja ya, seperti itu ya. Dari pengalaman saya 2013 pernah terjadi seperti itu. Ya, jadi ketika dia breakout, ya kan, saya buy, nggak lama lagi langsung turun, bisa aja drop ya, seperti itu ya. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Ya, jadi kita jangan takut ketinggian. Yang penting adalah kita sudah tahu support resistennya di mana, terus kemudian
risk rewardnya itu sudah kita hitung ya, seperti itu ya. Jadi tinggal pasang aja automatic order, pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi fokusnya ke sahamnya, ke trennya, fokus support resistennya itu aja. Oh ya, saya juga mengingatkan juga kemarin dan juga hari ini ya. Sebenarnya sih saya nggak mau menunjukkan orang atau menjelekkan orang lain, nggak. Ada yang bilang saya sudah cash semua gitu ya, full cash. Hati-hati dengan data inflasi. Kemudian hari ini dia bisa bilang lagi hati-hati dengan kurs US dollar yang naik lagi gitu ya, US dollar rupiah ya, seperti itu ya. Nah, saran saya ya, kita harus tanya lagi ke diri kita sendiri. Nah, Anda itu trader saham atau investor saham atau pakar ekonom gitu ya, beda loh ya. Jadi jangan sampai kita itu trader saham atau investor saham terus kita itu terlalu dibebani pikiran, wah Pak Sunar ini inflasi naik tinggi, tahun depan naik lagi, katanya resesi, Amerika juga inflasinya masih tinggi gitu ya, walaupun lumayan turun sedikit ya. Terus The Fed mau naikkan suku bunga dan lain-lain ya. Nah, kalau kita pakai acuan Amerika terus ya, year to date-nya saham Amerika dengan IHSG kita, itu IHSG kita masih lebih positif ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai mindset kita itu kemana-mana ya, seperti itu ya. Istilahnya itu noise ya, banyak noise ya. Jadi banyak seperti gangguan gitu ya. Jangan, kita fokusnya ke portfolio masing-masing ya kan, pasang aja trailing stop dan stop loss, udah itu aja. Kalau Anda punya saham yang Anda mau beli ya fokus ke watch listnya. Kalau dia sudah berhasil breakout yang sudah saya bahas, dicatat ya. Biasanya orang itu sering tanya banget di grup ya, Pak Sunar ini gimana, padahal sudah saya bahas di video YouTube ya, garis-garisnya sudah saya gambarkan. Jadi saya yakin ya, kalau Anda rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order, Anda pasti akan sukses di saham. Walaupun Anda mungkin gagal ya setelah Anda beli. Nah, gagalnya itu kan terukur ya, karena trailing stopnya, stop lossnya sudah saya gambarkan garis-garisnya, tinggal pasang aja automatic order untuk trailing stopnya dan stop lossnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Ini bagian pertama, jangan lupa nonton bagian kedua untuk video yang selanjutnya ya. Saya akan bahas 8 saham yang lainnya untuk periode tanggal hari Kamis 3 November sampai dengan Jumat 4 November 2022. Terus kemudian ada event untuk hari Jumat ini tanggal 4 November dan juga hari Sabtu tanggal 12 November 2022 ya. Nanti linknya saya akan berikan di video deskripsi di bawah ini ya. Tapi saya nggak sebutkan eventnya lagi karena sudah saya bahas, atau Anda tinggal klik linknya aja. Nanti di pendaftaran itu ada keterangannya itu event apa ya, seperti itu ya. Kalau lebih cukup sekian. Seperti biasanya, yang baru saya kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.